Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya, Vikaris Aji Santoso Metalimpah, mengajak kita dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-13, sampai Roma pasal yang ke-15, ayat yang kedua. Di bawah dua perikop, jangan memberi batu sandungan, perikop yang pertama, perikop yang kedua, orang yang lemah dan orang yang kuat. Namun sebelumnya, kita rendahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan selalu. Pada saat ini, kami hamba-hambamu rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau membaca, merenungkan, terlebih kami mau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Jamah kami, urapi kami, nyatakan roh hikmat, pengertian, agar kami boleh memahami apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami dengan kerendahan hati, serta hati yang tulus, siap untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Di bawah dua perikop yang pertama, jangan memberi batu sandungan, dan perikop yang kedua, orang yang lemah dan orang yang kuat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia telah melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sikap benar sendiri, merasa lebih rohani, cenderung merendahkan orang. Hal ini bisa sangat merusakkan persekutuan orang-orang Kristen. Misalkan, bila Anda makan makanan yang dianggap haram oleh saudara seiman, yang berasal dari keyakinan yang menolak kebiasaan itu, atau bila Anda menyukai jenis hiburan yang orang lain menganggapnya sangat duniawi. Nah, bila pertimbangan Anda hanyalah kesukaan dan pemahaman Anda saja,
orang lain yang berbeda akan tersandung, sehingga akibatnya buruk. Imannya tergoncang, keutuhan persaudaraan iman juga ikut goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada yang lebih penting. Yang remeh harus tetap remeh. Masalah makanan, hari, dan seterusnya tidak boleh diberi tempat utama di dalam hidup berjemaat. Masih banyak masalah yang jauh lebih penting. Misalkan menegakkan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang lebih dewasa rohani seharusnya makin mampu menyangkali diri, bukan makin egois dan tidak peduli. Bila ada dari gaya hidup kita yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, kita harus bersikap dewasa. Menyenangkan Kristus membangun iman orang lain, serta menjaga keutuhan persaudaraan iman adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekedar hanya berbicara tentang perut atau kebiasaan hidup kita lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa menjadi batu sandungan jelas merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Kenapa demikian? Ya, jawabannya karena hal itu akan menghalangi seseorang untuk datang kepada Kristus. Dalam perikop sebelumnya, Paulus mengingatkan pihak yang kuat dan yang lemah dalam jemaat untuk saling menerima dan tidak saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Kini, Paulus juga memberikan satu prinsip, khususnya bagi pihak yang kuat, agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi pihak yang lemah. Misalkan di dalam hal-hal makanan, di sini juga Paulus mau menegaskan bahwa tidak ada yang najis di dalam hal makanan tersebut. Maka pihak yang kuat tidak perlu lagi merasa terikat oleh hukum tentang makanan yang mana yang haram dan yang mana makanan yang tidak haram. Namun juga kebebasan memakan segala sesuatu bisa menjadi batu sandungan bagi jemaat yang masih mengharamkan makanan-makanan tertentu. Maka daripada itu, Paulus mengingatkan bahwa kebebasan untuk melakukan segala sesuatu kiranya tidak menyebabkan lemahnya iman saudara-saudara yang lain. Jika ini yang terjadi, maka pekerjaan Allah juga telah dirusak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kebebasan harus dipraktikkan dalam kasih kepada sesama orang-orang percaya. Kebebasan juga harus ditundukkan pada prinsip damai sejahtera dan tujuan untuk saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Pemakaian kebebasan yang menjadi batu sandungan mengingkari esensi kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah tadi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kristus sudah membayar harga yang begitu sangat mahal, yaitu dengan mati bagi mereka yang lemah secara iman. Lalu bagaimana mungkin mereka, orang-orang yang memiliki iman yang kuat, tidak rela mengalah kepada orang-orang yang lemah di dalam iman, dalam hal-hal yang remeh supaya tidak menjadi batu sandungan? Banyak hal orang Kristen boleh lakukan, tetapi bukan berarti semuanya juga perlu dilakukan, khususnya yang dapat menjadi batu sandungan bagi yang lemah iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip kasih dan saling membangun harus mengendalikan kebebasan kita di dalam melakukan segala sesuatu. Apa artinya? Kita bisa menang perdebatan tentang boleh makan semua makanan atau boleh melakukan apapun yang bisa dilakukan. Tetapi kita kehilangan orang-orang yang tidak setuju akan hal itu.
Kita kehilangan orang-orang yang lemah secara iman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kiranya dari kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan serta mengajarkan kita, supaya di dalam iman kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah secara iman. Melainkan kita boleh memberikan semangat, membangun mereka di dalam iman mereka, sehingga juga mereka boleh kuat di dalam imannya. Jangan juga kita merasa iman kita yang kuat, lalu kita membatasi seseorang di dalam melakukan segala sesuatunya. Sehingga dari firman kebenaran ini boleh mengingatkan kita bersama, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Maka daripada itu, kita harus hidup di dalam satu kesatuan dan saling memberikan semangat kepada satu dengan yang lainnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang mulia, Allah kami yang perkasa, penuh kasih, penuh kedamaian. Anak domba Allah yang hidup yang mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh melekat di hati dan pikiran kami, sehingga juga menjadi dasar hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Dari kebenaran firman-Mu ini juga boleh mengajarkan kami agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang mungkin secara iman masih mudah terombang-ambing, yang masih lemah. Melainkan kami ya Bapa, kuatkan kami secara iman, ajarkan kami juga boleh membangun, memberikan semangat kepada saudara-saudara kami, dan tidak membatasi mereka di dalam melakukan kehidupan mereka yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kiranya firman kebenaran-Mu ini boleh melekat di kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan bukan menjadi batu sandungan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami mau naikkan doa kami, khususnya kepada jemaat di Runglingkin. Kiranya juga Tuhan nyatakan kasih Tuhan kepada jemaat di Runglingkin, agar dalam setiap kehidupan berjemaat di sana, mereka selalu boleh dibangun di dalam iman dan pengharapan yang teguh, semangat melayani yang taat dan setia hanya di dalam Tuhan saja. Apapun yang menjadi rancangan, apapun yang menjadi keputusan yang boleh diambil di dalam berjemaat, Tuhan juga selalu boleh beserta. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka sebagai pembawa sukacita, terlebih damai sejahtera, sehingga melalui jemaat di Runglingkin ini nyata kasih setia Tuhan, dan orang-orang semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah harapan kami, inilah keinginan kami, begitu banyak harapan keinginan kami, namun kami yakin percaya Tuhan sudah tahu dan rancangan yang terbaik. Yang dalam Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami cukup mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Jangan bukan dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.